Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Gladisa Putri dari kelas TKK 3D, NIM 243304109. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan konfigurasi dan cara kerja protokol OSPF. Pada topologi jaringan yang saya buat ini, kita menggunakan Cisco Packet Tracker, dan topologi yang saya buat ini juga terdiri dari 3 router, 3 switch, dan 3 PC. Kita menggunakan penghubung atau connection dari straight dan serial. Nah, mari kita lihat topologi ini, yaitu router 0. Router 0 kita menggunakan 192.168.10.1, dan router kedua menggunakan 192.168.20.1, router ketiga 192.168.30.1. Nah, setiap router saling berhubungan menggunakan jaringan antar router, yaitu 10.0.12.1, 10.0.12.2, 10.0.23.1, 10.0.23.2, 23.2. Setelah melakukan penghubungan antara router, switch dengan PC, kita melakukan yaitu konfigurasi OSPF. Konfigurasi OSPF ini kita ke router masing-masing. Contoh router pertama kita ke CLI. Nah, CLI ini kita langsung mengeklik yaitu enable atau EN saja, terus conf atau conf T, atau bisa kepanjangan dari configure terminal, terus router OSPF 1. Setelah itu network, yaitu 192.168.10.1, 0.0.0.25, dan area 0. Selanjutnya juga network 10.0.12.1, 0.0.0.255, area 0. Setelah itu kita end dan exit, atau end kita WIR. Dan kita lanjut ke router kedua. Router kedua yang di sini yaitu router pertama. Router kedua ini sama kita, yaitu enable dan configure terminal. Setelah itu router OSPF 1 network 10.0.12.2, bis itu 10.0.23.1 dengan 0.0.0.0-nya 25, area 0 tetap sama, dan yang ketiga juga network 192.168.20.1 dengan area yang sama dan 2255 yang sama. Setelah itu kita end dan kita WIR. Yang router kedua ini juga sama, yaitu enable configure terminal dengan router OSPF 1. Setelah itu network 10.0.23.2, 0.0.025, area 0. Setelah itu juga network 192.168.30.1, 0.0.025, area 0. Setelah itu juga di end dan WIR. Untuk mengecek koneksi dan terdata OSPF, kita menggunakan show IP OSPF neighbor. Nah, IP OSPF neighbor ini untuk melihat apakah router ini sudah menjalin hubungan atau terkoneksi antara router-router di sebelahnya. Contohnya pada router pertama ini. Router pertama ini kita lihat apakah sudah menunjukkan bahwa
terkoneksi antara router 0 dengan router kedua. Nah, setelah itu untuk mekanisme kerja OSPF itu mengirimkan link state atau LSA ke semua router di area yang sama. Contohnya, ya kita mengirimkan data router 0 ke router 1 atau router 1 ke router 2. Untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan benar, kita lakukan ping antara PC dari PC 0 ke PC 1, PC 0 ke PC 2. Jika berjalan dengan baik, maka semua pengujian sudah berhasil. SPF ini protokol routing yang dinamis dan efisien yang bisa bekerja di skala yang besar. Semua router dalam area 0 saling bertukar informasi topologi. Jika terjadi kesalahan link, OSPF dapat memisahkan jalur otomatis tanpa konfigurasi manual atau konfigurasi ulang. Dan kita bisa lihat simulasinya atau pengerjaan atau pengecekan berikut ini. Setelah melihat berikut, saya akan menjawab pertanyaan yaitu nomor 1. Apa perbedaan utama OSPF dibandingkan RIP atau RIP? Pada perbedaannya begitu banyak, yaitu dari metode perhitungan, skalabilitas, konvergensi, update routing, max hop, dan pengelompokan area. OSPF berdasarkan cost atau biaya dihitung dari kecepatan link. Skalabilitas OSPF cocok untuk jaringan skala besar, dan konvergensi lebih efisien yaitu cepat. Dengan update routing hanya memiliki update jika ada perubahan. Max hop tidak terbatas untuk OSPF, dan pengelompokan area mendukung konsep area, misal area 0, area 1, area 2, dan selanjutnya. RIP berdasarkan jenis protokol yaitu Distance Vector Protocol. Metode perhitungannya berdasarkan jumlah hop count atau lompatan router. Skalabilitasnya hanya efektif di jaringan kecil, yaitu sebaliknya dari OSPF. Dan konvergensinya itu lambat, jadi tidak terlalu cepat seperti OSPF. Update routingnya mengirim update skala berkala setiap 30 detik. Max hopnya maksimum 15 hop, dan pengelompokan areanya tidak mendukung area. Nomor 2, mengapa semua router harus berada dalam area 0 pada topologi ini?
karena area 0 adalah backbone area atau area utama dalam OSPF. Dilihat dari perbedaan tadi, OSPF memiliki area, sedangkan RIP tidak memiliki area. Kenapa area 0? Karena konfigurasinya lebih mudah. Router bisa langsung saling bertukar informasi dan tidak perlu area border. Dan selanjutnya nomor 3. Bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? OSPF menentukan jalur terbaik berdasarkan cost. Semakin tinggi kecepatan link, semakin rendah cost-nya, berarti jalur dianggap lebih baik. Kesimpulannya, dengan memiliki jalur OSPF memiliki jalur lebih cepat dibandingkan RIP. RIP memiliki jalur yang lebih lambat. Maka OSPF memiliki jalur cepat bukan berarti sedikit hubnya. Dan semakin tinggi kecepatan link, semakin rendah cost-nya atau biayanya. Berarti jalur yang dianggap lebih baik. Yang keempat, apa fungsi perintah show IP OSP neighbor? Sebelum mengecek show IP OSPF, kita juga bisa mengecek dengan yaitu show IP OSPF neighbor. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar router tetangga yang telah membentuk hubungan OSPF. Jadi OSPF neighbor itu melihat IP-IP yang ada di sebelahnya. Contohnya di router pertama tadi, OSPF neighbornya akan menampilkan OSPF router ke-0 atau router ke-2. Mengetahui status koneksi antar router dan mengecek apakah proses pertukaran informasi link state antara router sudah sukses. Contohnya router dengan show IP OSPF neighbor dengan neighbor ID 192.168.10.2. Jadi kalau status neighbornya menunjukkan full atau DR, berarti OSPF antar router sudah aktif dan stabil atau sukses. Pertanyaan kelima, bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utama terputus? Nah, OSPF memiliki konversi yang cepat. Ketika link utama putus, maka router mendeteksi kegagalan, akan langsung mengirim LSA atau link state advertisement ke router lain. Semua router akan memperbarui link state atau LSDP-nya sendiri. OSPF menghitung ulang jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Jalur alternatif akan otomatis digunakan tanpa perlu konfigurasi manual. Jadi kalau salah satu link putus, OSPF akan segera mencari atau memakai jalur cadangan. Inilah sebab OSPF sangat andal dalam jaringan skala besar. Sekian pertanyaan yang saya bisa jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.